Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan meninggalkan komentar di sana. Saya minggu lalu di video Q&A saya yang pertama, itu saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi sayangnya saya belum semua yang saya jawab. Begitu saya scroll dan saya lihat-lihat lagi pertanyaan komentar teman-teman yang belum saya respon, ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab di sana. Ditambah lagi dengan pertanyaan terbaru ketika video saya yang terakhir kali di minggu lalu saya bikin. Jadi saya mau jawab pertanyaan teman-teman itu melalui video ini. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan teman-teman, saya ingin curhat sedikit dong sama teman-teman. Jadi kenapa saya sempat jedah begini lama, ya jedah begitu lama untuk tidak bikin video tentang J2J Jerman ini, karena ya jadi video saya yang terakhir kali di tahun 2024 ini kan yang minggu lalu. Nah sebenarnya video terakhir saya itu sebelum minggu lalu itu video saya di tahun 2023. Setelah itu saya sempat jedah tuh hampir setahunan untuk tidak bikin video. Nah kenapa seperti itu teman-teman? Karena saya tuh sebenarnya jadi tidak. Nah kenapa seperti itu? Karena saya itu jadi apa ya? Setelah saya ujian berkali-kali dan tidak lulus, saya akhirnya berpikir, saya jadi malu kepada teman-teman gitu. Soalnya ada pertanyaan teman-teman itu yang sudah jauh banget gitu. Maksudnya saya masih di Indonesia, teman-teman sudah bertanya tentang di Jerman. Seperti itu kan saya tidak bisa jawab ya. Dan rasanya saya tuh jadi insecure sekali gitu loh. Saya aja belum berhasil gitu. Bagaimana mungkin saya bikin video untuk publikasikan ke teman-teman dan memberikan informasi yang lebih clear, lebih jelas ke teman-teman tuh bagaimana gitu. Jadi saya tuh belum berani pada saat itu. Nah, alhamdulillah saya dikasih rezeki dari Tuhan. Jadi saya sudah kembali rasa kepercayaan diri saya. Saya sudah menjadi secure kembali. Jadi sekarang saya mau bikin video kepada teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan untuk menonton video saya. Dan misalkan kalau ada pertanyaan teman-teman, ya sebisanya saya mencoba untuk selalu menjawab. Kita lanjut ya ke pertanyaan pertama dari Kak Nabila Jannah. Jadi Kak Nabila ini sebenarnya saya sudah jawab pertanyaan di video saya pertama yang minggu lalu. Ternyata Kak Nabila bertanya lagi. Jadi ini saya mau jawab lagi, saya mau respon lagi pertanyaan dari Kak Nabila Jannah ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk lokasi belajar bahasa apakah bisa memilih Jakarta dan Bandung? Betul sekali Kak Nabila dan teman-teman. Jadi untuk program J2J Jerman ini sangat fleksibel. Kita maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi atau misalkan seperti belajar bahasa atau bahkan sampai ke proses matching, itu segala sesuatunya dipertanyakan, maksudnya didiskusikan dengan kita gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman mau belajar bahasa, itu dari GIZ akan mengirim email, mengirim pengumuman nih, teman-teman yang mau belajar bahasanya di Bandung, di Jakarta bisa memilih gitu mau di mana. Jadi bisa fleksibel kok, bisa memilih. Bahkan nih misalkan mau offline atau online. Bahkan kalau misalkan kita sudah memilih online, terus harus kita mau change ke offline pun tidak masalah gitu. Jadi segala sesuatunya itu sangat fleksibel. Nanti teman-teman bisa memilih di mana teman-teman ingin belajar bahasa secara offline. Pertanyaan kedua dari Kak Nabila Jannah, selama di Jerman les bahasa apakah sambil bekerja dan digaji untuk biaya hidup di sana? Tentu saja. Jadi begitu kita berangkat ke Jerman, hari pertama, hari kedua pasca kita tiba di sana, kita tuh bahkan langsung bekerja teman-teman, dan bahkan langsung digaji gitu. Jadi diisi kontrak itu kita begitu berangkat, begitu tiba di Jerman dan langsung bekerja, itu kita bekerja sebagai dengan status kita sebagai perawat dalam penyetaraan.
Jadi tentu saja kita mendapatkan gaji gitu, dan sambil belajar bahasa. Nanti kita akan dibagi gitu, misalkan belajar bahasanya hari-hari apa saja dalam 1 minggu, atau berapa jam dalam 1 minggu, dan bekerjanya di hari apa saja dalam seminggu itu. Kita akan dibagi kok. Jadi tidak kita bukan bekerja dan tidak digaji, atau tidak bekerja, bukan. Bahkan ada teman saya yang sudah 6 bulan di sana tapi belum belajar bahasa, tapi sudah bekerja dan mendapatkan gaji tentu saja. Karena kan begitu tiba di sana, memang akomodasi berangkat kita itu ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi begitu tiba di Jerman, segala sesuatu tentang biaya hidup, ya, living cost kita itu ditanggung oleh kita sendiri gitu. Jadi tentu kita harus bekerja dan harus mendapatkan gaji. Kalau tidak mendapatkan gaji, siapa yang mau biaya hidup kita di sana, ya kan? Tapi jadi gini, untuk bekerja itu pasti, jadi kita bekerja sebagai perawat dalam proses penyetaraan. Tapi untuk belajar bahasa itu hak prerogatifnya pemberi kerja gitu. Itu tanggung jawabnya pemberi kerja. Kita mau diberikan belajar bahasa paralel sambil kita bekerja, atau mereka bisa menunda dulu untuk belajar bahasa, tapi kita tetap bekerja, seperti itu. Karena dari rata-rata dari semua teman-teman saya yang saya hubungin itu, teman-teman saya pada paralel gitu, bekerja dan belajar bahasa dalam satu waktu. Jadi sambil gitu, nyambi. Tapi tidak setiap hari ya, maksudnya dalam 1 minggu itu bekerja ya bekerja, giliran waktunya belajar ya cuman belajar. Jadi tidak kayak di Indo ya, tidak kayak saya di Indo yang paginya saya belajar bahasa, siangnya saya bekerja, tidak seperti itu ya. Dan ada teman-teman saya yang begitu saya tanya, ternyata mereka belum, satu orang saja sih, jadi bukan mereka ya, dia itu belum belajar bahasa Jerman, tapi dia tetap bekerja. Nah, rata-rata sih sudah belajar bahasa sambil bekerja. Cuman satu orang itu saja yang belum belajar bahasanya, tapi tetap bekerja sih. Pertanyaan kedua dari Kak Citra 2565. Kakak kelas B1 di Bandung atau di Bekasi? Nah, ini pertanyaan hampir sama dengan Kak Nabila Jana tadi. Di Bandung atau Bekasi? Nah, saya cerita dari pengalaman saya dulu ya. Jadi waktu itu kami dikasih tahu untuk belajar online. Nah, kami kan batch 1 kan. Jadi secara sistem itu sebenarnya semua masih di try out gitu. Maksudnya kami itu ya namanya di mana-mana juga namanya kalau angkatan 1 itu kan segala sesuatunya masih diuji coba gitu kan. Jadi kami waktu itu informasinya online. Nah, tiba-tiba kami itu yang lulus B1-nya tidak banyak gitu, yang tidak lulus justru banyak sekali. Jadi akhirnya dari pihak GIZ itu mengambil kebijakan lagi untuk akhirnya kita retake. Kita diberikan namanya booster course untuk ujian retake persiapan. Nah, setelah itu kita tidak lulus lagi, dibikin lagi booster course. Nah, di kali berikutnya ternyata ada kebijakan tuh, ada bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya kita diberikan bantuan untuk retake ujian itu. Saya lupa ya waktu itu retake yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Itu kita dikasih booster course-nya tapi offline. Nah, itu di gedung CFS BB kantornya gitu. Pokoknya itu balai pelatihannya Kementerian Tenaga Kerja, itu adanya di Bekasi dan ada juga di Bandung. Waktu itu kita dibagi 2 kloter. Nah, yang lulus 1 sampai 2 modul itu kita mengikuti retake-nya di Bekasi, sedangkan yang tidak lulus 3 sampai 4 modul itu di Bandung. Jadi kita dibagi per kloter gitu ya, dibagi kelasnya gitu untuk bisa, jadi mereka sortir gitu lah untuk memudahkan kita belajar gitu. Sebenarnya juga sama aja sih.
Nah, itu pengalaman saya. Jadi kalau saya ditanya belajar di Bekasi atau di Bandung, sebenarnya tidak sih ya. Saya sempat di Bekasi itu cuma 3 hari, teman-teman. Kalau teman-teman lihat video saya yang di short, dan ada juga beberapa video saya yang tentang belajar di Bekasi, tinggal di asrama. Itu sebenarnya cuma belajar itu 3 hari di sana. Sebenarnya 2 hari belajar, terus ditambah 1 hari ujian di hari ketiga. Nah, itu offline sih, cuman itu untuk retake, bukan untuk belajar bahasanya ya. Nah, untuk yang angkatan kesini-sini, teman-teman saya yang di angkatan 3 ya, batch 3, itu harusnya selama ini tuh mereka belajar di Bandung atau Jakarta sih. Tapi ini karena bertepatan dengan batch 4 juga lagi program bahasa, akhirnya untuk B1 mereka dipindahkan ke Bekasi gitu, ke gedung CFS yang waktu itu saya ada di sana juga gitu. Saya belajar juga seperti itu ya. Jadi pokoknya, jadi ini tuh kita kalau misalkan teman-teman mau kiblatnya ke saya gitu, ternyata dalam perjalanan juga nanti akan banyak informasi-informasi baru gitu. Maksudnya kita bilangnya belajar di Jakarta atau kita bilangnya belajar di Bandung, tapi ternyata dalam perjalanan tiba-tiba pemerintah itu mengubah gitu loh. Maksudnya misalkan mengubah di yang harusnya tadi di Bandung jadi ke CFS kayak gitu. Jadi ini informasinya itu berubah secara berkala. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah masuk bergabung di dalam program ini ya nanti juga akan diinformasikan kok. Jadi soal bahasa mah aman. Intinya adalah teman-teman itu bisa memilih gitu loh, mau belajar di mana. Itu yang pasti. Tapi nanti mau belajar di mana ya paling itu Jakarta, Bandung, atau mau di Bekasi. Karena kan ini batch 3 belum selesai, sudah ada perekrutan batch 4, 5 gitu kan. Jadi pada saat belajar bahasanya tentu harus dibagi-bagi gitu. Tidak bisa ditumpuk satu tempat gitu. Sedangkan Goethe Institute kan mereka juga punya siswa atau pelajar-pelajar reguler kan yang bukan jalurnya triple win. Nah, itu kan mereka harus mikirin juga untuk gedungnya gitu. Jadi soal untuk bahasa mah aman lah, mau dimanapun gitu. Tapi tentu maksudnya aman gitu, jangan terlalu dikhawatirkan. Intinya teman-teman nanti akan dikasih tahu untuk perubahan-perubahan apa saja. Jadi teman-teman nanti harus cek email juga harus secara berkala gitu kan. Aman lah, jangan khawatir untuk itu. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Kak Dwi Cahyono Official 5770. Kalau waktu sholat gimana? Nah, untuk waktu sholat, jadi karena ada pertanyaan dari Kak Dwi Cahyono ini, akhirnya saya interview dong teman-teman saya yang di sana. Saya telepon dong, saya tanya, Kak, gimana nih kalau misalkan mau sholat di sana? Nah, intinya jawaban teman-teman saya itu bilang gini, kalau mau bekerja dan sholat dengan tenang, mendingan bekerja di Indonesia. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan fleksibel ya, tergantung tempat kerja teman-teman sih. Karena kalau teman-teman yang lain itu mereka bilang kalau di tempat kerja itu kayaknya rasanya agak sulit untuk kita sholat. Tapi kalau misalkan kita sudah balik ke rumah ya bisa, dan juga tentu harus tergantung waktunya. Misalkan ya, karena kata teman-teman saya itu untuk saat ini, di musim saat ini, itu maghrib saja di jam 9 malam gitu. Jadi kalau misalkan mereka kerjanya pagi atau sore, maghrib sih bisa keburu untuk maghrib di rumah gitu. Tapi kalau di tempat kerja sih katanya agak susah gitu. Tapi kalau menurut teman saya yang satu rumah sakit dengan saya, itu katanya bisa. Kita justru dikasih satu ruangan khusus gitu, kayak musola di kantor-kantor gitu, untuk kita sholat gitu. Jadi tidak ada halangan untuk kita sholat gitu ya. Nah teman-teman, untuk sholat, untuk urusan agama, saya pikir sih untuk Jerman itu tidak masalah sih ya. Karena di Jerman itu sudah ada penduduk, maksudnya sudah banyak imigran muslim dari Turki, dari Maroko, dari mana-mana yang masuk gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah tidak
apa ya, sudah tidak heran, dan ini bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi saya pikir untuk beribadah pun bahkan tidak dilarang gitu, aman lah gitu. Karena waktu pengalaman saya ya, waktu saya interview gitu, saya tanya apakah saya bisa bekerja menggunakan hijab gitu, dan mereka jawab saya apa? Mereka bilang, pertanyaan ini bukan hanya Anda saja yang bertanya. Jadi di rumah sakit kami itu bahkan bukan hanya Anda saja yang akan berhijab gitu, karena sebelum-sebelumnya para perawat dari negara lain, misalkan kayak dari Maroko gitu-gitu, mereka itu juga berhijab di sana. Jadi bukan Anda saja yang berhijab. Nah, saya pikir mereka sudah tidak asing lagi dengan untuk hijab dan sholat gitu ya. Untuk sebenarnya untuk hal-hal keagamaan, untuk beribadah seperti itu, pintar-pintarnya saja kita mengatur lah. Orang saya Muslim, saya hidup di daerah minoritas saja saya bisa beribadah dengan baik kok. Kan saya dari timur, tempatnya minoritas sebenarnya, ya kan. Jadi saya pikir tidak ada masalah lah untuk hal ibadah gitu. Pertanyaan berikut dari Kak Lydia Walangitan 7133. Kak, izin bertanya, kalau misalkan masih kontrak terus ada keluarga inti meninggal, apa bisa cuti pulang? Gimana ya? Saya seharusnya bisa sih. Ini opini saya ya, dan opini teman-teman saya yang sudah ada di sana. Untuk cuti selagi masa kontrak sebenarnya bisa pulang. Ini untuk cuti di luar case ini ya, di luar case ada kedukaan atau bukan gitu, bisa pulang. Karena teman-teman saya masih 3 bulan, 4 bulan di sana. Kalau misalkan sudah jadwal cuti, memang harus keluar dari Jerman gitu. Banyak yang ke negara-negara tetangga. Kalau mau pulang ke Indonesia pun bisa. Nah, tapi untuk kasus misalkan ada kedukaan, saya pikir bisa-bisa saja ya. Dan kata teman-teman saya juga, ya harusnya bisa kalau untuk itu. Tapi teman-teman jangan berpikir hal-hal yang seperti itulah. Saya sih anjurkan kita berpositive thinking aja gitu. Masa kita belum berangkat kita sudah mikirin ada yang keluarga meninggal lah, ada kedukaan lah, ada apalah. Jangan. Kalau saya sih orangnya positive thinking, sehingga saya tidak mau berpikir hal-hal yang buruk kalau misalkan saya mau berangkat gitu. Karena insya Allah sih kalau misalkan kita positive thinking, sesuatu yang buruk juga tidak akan terjadi kepada kita gitu ya. Tapi untuk cuti secara reguler sih teman-teman, kalau misalkan mau pulang ke Indo bisa. Ada kok teman-teman saya yang baru 4-3 bulan berangkat sudah langsung pulang ke Indonesia. Kalau misalkan punya uang ya boleh pulang. Pertanyaan berikut dari Kak Ilham BMZSS. Kakak nanti di Jerman tinggal di kota apa? Saya kebetulan dapat interview dan matching di kota Hamal. Rumah sakit namanya Sana Klinikum Hamal Pyrmont. Kotanya sih namanya Hamal. Ya. Langsung ke pertanyaan berikut dari Kak Sweet 9215. Boleh tanya, kakak sudah lulus B1 nggak? Bagi dong tips-tipsnya. Untuk tips-tips agak banyak ya, jadi saya tidak bisa jawab di sini. Saya akan bikin video terpisah khusus untuk tips-tips lulus B1. Nah, untuk ujian B1 itu kan ada 4 modul. Mungkin saya akan bikin setiap modul itu per video 1 modul gitu, karena tidak bisa kita rangkum 4 modul itu dibagi semuanya dalam 1 video. Teman-teman pasti akan bosan. Jadi tunggu saja ya videonya. Oke, lanjut pertanyaan berikut dari Kak Atulunatik. Ini juga ada pertanyaan, terus ada kayak pernyataan atau masukan gitu. Jadi saya mau jawab 1 kali di sini. Pertanyaan yang pertama, Kak, ujian B1 berapa kali sampai lulus? Saya sebenarnya tidak ingin membuka luka lama sih. Karena sakit banget kalau tidak lulus itu. Jadi kayak, aduh, berapa kali ya? Banyak kali. Saya tidak mau jawab di sini lah. Karena saya sakit hati. Mengingat itu lagi gitu. Itu banyak kali. Saya tidak hitung sih. Ada beberapa kali lah. Mungkin ada 5 kali, lebih dari 5 kali saya nggak hitung sih. Tapi yang jelas berkali-kali sampai bisa lulus ujian. Gitu ya.
Saya tidak mau sih kasih tahu spesifiknya, maaf ya Kak, karena saya sakit hati nanti luka lama saya terbuka kembali gitu. Tapi percayalah, dalam perjuangan itu kan waktu yang dikasih Tuhan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang cepat, ada orang yang harus berjuang berkali-kali baru bisa lulus gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa semua dari misalkan bat 1 itu ada 200 orang lalu dua kali ujian langsung lulus, enggak sih. Nasib dan rezeki setiap orang itu berbeda-beda, jadi jangan pernah merasa kecil hati dengan teman-teman kita yang misalkan sudah lulus ujian dan sedangkan kita belum. Jangan seperti itu, karena percayalah setiap ujian itu adalah semoga maksudnya setiap ujian itu sebenarnya juga mengandung keberkahan dan hikmah di sana. Jadi saya sempat berkali-kali tidak lulus, saya sempat berkecil hati, tapi saya sempat down sih berkali-kali. Cuman ya bagaimana ya, sebenarnya saya pikir lagi, betul sih, waktu Tuhan itu tidak bisa disamaratakan, semua orang sama itu tidak bisa. Jadi teman-teman, meskipun tidak lulus di ujian pertama, jangan pernah putus asa, coba lagi. Ujian kedua belum lulus, coba lagi. Bahkan teman-teman saya yang bat 1 sampai dengan hari ini masih ujian. Dan saya appreciate banget terhadap teman-teman saya yang saat ini masih ujian, tapi mereka tidak ada rasa pantang menyerah. Mereka yakin bahwa mungkin belum rezekinya, belum waktunya dikasih sama Tuhan, gitu aja sih. Jadi percayalah teman-teman, jangan melihat, makanya pelajaran hidup bahwa jangan menyamakan hidup kita dengan orang lain itu benar-benar ada di dalam perjuangan kita untuk ke Jerman kali ini. Nah, yang kedua ini dari Kak Lunatik juga, bukan pertanyaan sih sebenarnya, cuman informasi aja. Kak Lunatik bilang gini, capek banget saat belajar bahasa Jerman sambil bekerja. Sejujurnya memang capek banget sih, tapi kan ini personal ya. Ada orang yang bisa menjalani kedua-duanya dalam satu waktu. Ada orang yang tidak bisa, tidak bisa fokus, itu kan tergantung ya. Tapi rata-rata teman-teman saya sih, mereka baru berhenti kerja setelah lulus B1, setelah sudah ada kepastian gitu. Karena kita kalau misalkan tidak lulus ujian 2 kali, ujian selanjutnya itu biayanya ditanggung kita sendiri. Lalu kalau misalkan kita punya backingan, ada orang yang mau mensupport kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita tidak punya backingan, tidak ada supporting di belakang kita, ya kita mau bagaimana? Mau tidak mau kita harus berjuang sendiri. Kita berjuang untuk lulus bahasa, kita juga harus bekerja, berjuang sendiri untuk supaya finansial kita oke, gitu kan. Nah, betul. Jadi itu pilihan sih, teman-teman mau belajar sambil bekerja atau mau belajar saja, itu pilihan teman-teman sih. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan waktunya memungkinkan, ya saya akan jalanin keduanya gitu. Karena teman-teman saya rata-rata seperti itu, mereka bekerja sampai lulus ujian B1 baru mereka stop gitu. Ini kembali lagi ke teman-teman. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Silvina Karah. Kalau boleh tahu, kapan waktu terbaik untuk resign? Kapan waktu terbaik untuk resign? Dari saya, minimal itu begitu lulus ujian B1 proses untuk resign. Jadi kita punya waktu untuk me time dengan keluarga. Itu minimal. Maksimalnya adalah 2 bulan ya, 2 bulan setelah lulus ujian B1. Karena pengalaman dalam proses selama ini,
di batch 1, batch 2, bahkan ada batch 3 yang sudah fast track dan berangkat, itu begitu lulus B1, waktu yang dibutuhkan untuk lanjut ke visa adalah 2-3 bulan. Jadi maksimal sih 2 bulan setelah lulus ujian B1. Saya misalkan lulus ujian di bulan Maret, saya baru visa di akhir Mei ini, gitu kan. Ya 2 bulan. 2 bulan itu paling cepat. Paling lama sih 3-4 bulan baru visa. Bahkan ada teman saya yang lulus ujiannya dari November atau Desember 2023, baru visa tanggal 21 Mei. Sama dengan saya kali ini. Jadi maksimal sih 2 bulan ya. 2 bulan. Nanti itu bisa dikonsultasikan ke GIZ. Karena mereka yang lebih tahu waktunya teman-teman perkiraan berangkat itu kapan. Jadi begitu sudah lulus, teman-teman bisa konsultasi, kirim email tuh ke mereka. Ini kira-kira kapan ya saya bisa resign dari kerjaan saya gitu. Nanti mereka akan kasih masukan kok gitu. Itu waktu terbaik dari saya ya. Gitu. Karena sebenarnya jadi pengangguran juga tidak enak sih. Saya 1 bulan jadi pengangguran, saya sudah bosan, duit sudah habis, ini kepala sudah mulai sakit gitu. Jadi kalau misalkan punya kesempatan untuk bekerja, mau bekerja aja, punya penghasilan aja gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan punya backingan oke, supporting finansialnya oke, ya oke. Nah teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, menjawab semua rasa penasaran dari teman-teman. Dan terima kasih, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosannya untuk terus menonton video saya dan berikan support kepada saya untuk terus membuat video. Bye-bye.